Berdasarkan catatan ekonomi global, VOC pernah menjadi perusahaan paling kaya dalam sejarah umat manusia dalam nilai kapitalisasinya, menurut sejarawan ekonomi Jan de Vries, bahkan melampaui Apple, Saudi Aramco, dan Amazon jika disesuaikan ke dalam ekonomi modern. Namun raksasa itu hancur bukan karena perang besar, melainkan karena tubuhnya sendiri yang membusuk. Inilah kisah runtuhnya VOC. Menurut arsip Staten General tahun 1602, VOC didirikan sebagai perusahaan dagang bersaham pertama di dunia. Inilah titik lahirnya konsep multinational corporation pertama dalam sejarah manusia. Dalam oktroi atau piagam resminya, VOC diberi hak luar biasa, membentuk tentara, membangun benteng, menyatakan perang, bahkan menandatangani perjanjian internasional. Menurut ahli sejarah CR Boxell, tidak ada perusahaan swasta lain yang memiliki kekuasaan negara sebesar ini. Berdasarkan kronik tahun 1619, Jan Pieter Zoonchoen memerintahkan penghancuran Jayakarta dan membangun kota baru, Batavia. Kota ini menjadi pusat administrasi yang mengatur lebih dari dozens of trading post dari Aceh hingga Jepang. Menurut laporan dagang VOC tahun 1620, pala dari Banda memiliki nilai setara emas di Eropa. VOC memaksakan monopoli dengan sistem kontinenten dan fair play ke Levranti petani harus menjual dengan harga VOC atau dihapuskan. Berdasarkan catatan 17th Century Financial Records, pemasukan VOC pernah mencapai 40% total perdagangan Asia Eropa. Mereka menyebut diri Heren 17 Paratuan 17 yang menentukan arah dunia. Namun laporan internal tahun 1670 mulai mencatat peningkatan biaya militer. VOC memperluas kekuasaan terlalu cepat, tanpa dana cadangan yang stabil. Menurut arsip pengadilan Belanda, banyak pejabat VOC melakukan private trading, memakai kapal perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sejarawan Vermegaster menyebut VOC digerogoti dari dalam oleh ambisi pegawainya sendiri. VOC terlibat dalam lusinan konflik, Perang Ambon, Perang Makassar 1666 hingga tahun 1669, Perlawanan Banten, Perang Diponegoro awal masa kolonial. Setiap perang menguras kas berdasarkan laporan 17 Century Logistical. Biaya kapal dan mesiu menjadi pengeluaran terbesar. Berdasarkan babat Jawa, Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 hingga tahun 1629. Di Makassar, Sultan Hasanuddin melawan VOC selama bertahun-tahun sebelum akhirnya tumbang. Catatan pelabuhan Belanda menunjukkan lebih dari 40% kapal VOC pada akhir abad ke-18 sudah tua dan sering karam. VOC kehilangan armada lebih cepat daripada waktu mereka membangunnya. Menurut data pasar Eropa 1700, harga lada dan pala turun drastis karena peningkatan produksi oleh Inggris di wilayah lain. Monopoli VOC patah tanpa perang. Berdasarkan arsip maritim, Inggris dan Prancis memasuki Laut Hindia dengan kapal yang lebih cepat dan modal lebih besar. VOC tidak lagi memegang kendali laut. Satu surat dari Batavia ke Amsterdam membutuhkan 8 hingga 12 bulan. Menurut laporan rapat Heren 17, keputusan bisnis tertunda hingga setahun fatal dalam pasar yang cepat berubah. Laporan keuangan VOC tahun 1780 menunjukkan defisit kronis, utang melebihi pendapatan, dan biaya militer menghabiskan 70% kas operasional. Audit tahun 1790 menemukan penyalahgunaan dana besar-besaran. Berdasarkan laporan resmi, beberapa gubernur VOC memiliki kekayaan pribadi lebih besar dari kantor pusat perusahaan. Selama Fourth Anglo-Dutch War tahun 1780 hingga tahun 1784, catatan perang menunjukkan VOC kehilangan banyak kapal dagang dan gudang rempah direbut Inggris. Kerugian mencapai tingkat tak dapat dipulihkan. Menurut catatan kolonial,
Mempertahankan Jawa menjadi pengeluaran terbesar VOC karena konflik lokal dan biaya administrasi tinggi. VOC tidak punya cukup anggaran untuk menegakkan kekuasaannya sendiri. Catatan medis awam menyebut Batavia sebagai tempat paling mematikan bagi orang Eropa. Malaria dan kolera merenggut ribuan pegawai VOC setiap dekade. Data pelayaran menunjukkan jumlah kapal yang berlabuh di Batavia turun drastis pada tahun 1780 hingga tahun 1790. Pedagang beralih ke jalur Inggris dan Prancis. Menurut keputusan pemerintah Belanda tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Semua utang yang nilainya menembus ratusan juta gulden ditanggung negara. Arsip VOC yang mencapai 25 juta halaman kini menjadi warisan dokumenter di UNESCO. VOC mungkin hancur, tetapi catatan mereka masih membentuk pemahaman dunia tentang Asia. Pemerintah Belanda membentuk Hindia Belanda Administrasi Kolonial Resmi yang menggantikan VOC. Era baru imperialisme dimulai. Menurut ekonom Niall Ferguson, VOC adalah nenek moyang pasar modal modern karena mereka menciptakan saham, dividen, dan konsep investor publik. Semarang, Surabaya, Makassar, Ambon berdasarkan peta VOC tahun 1700. Kota-kota ini berkembang sebagai pusat dagang VOC yang ramai. Jejak itu masih terlihat hingga kini. VOC membuktikan satu hal, menurut banyak ekonom, perusahaan apapun, sebesar apapun, akan runtuh tanpa pengawasan, transparansi, dan adaptasi. Berdasarkan laporan final pembubaran, utang VOC mencapai hampir 150 juta gulden setara ratusan triliun rupiah nilai modern. Inilah kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah. Menurut sejarawan modern, VOC bukan dikalahkan Inggris, bukan dikalahkan perang. VOC dikalahkan oleh korupsi, manajemen buruk, dan ketamakan internal. Musuhnya adalah dirinya sendiri. Nama VOC kini hanya tinggal dalam museum, arsip, dan cerita sejarah. Raksasa itu hilang, tetapi bayangannya masih memengaruhi dunia perdagangan modern. Dan kita bertanya, bagaimana jika VOC tidak runtuh? Apakah Nusantara akan menjadi pusat ekonomi dunia? Apakah Belanda akan menguasai Asia hingga abad modern? Dalam buku-buku sejarah, jawaban itu hilang. Namun satu hal pasti, bangkrutnya VOC mengubah jalur sejarah Indonesia untuk selamanya.